Dan James Kelly Slayer juga belum terlihat nyata di lapangan permainan. Distribusi bola panjang dari Hernando Ari terhadang tadi oleh upaya dari Suma. Tendangan keras dari sisi tadi membuat Isiaga Kamara mendapatkan warning sepertinya. Komang Teguh tadi yang mendapatkan challenge. Dan sejauh ini Komang Teguh tampil cukup tenang ya dengan 2 intercept dan bahkan tadi ada satu gerakan break yang cukup baik sehingga membuat lawan terundang untuk melakukan kontak. Pelanggaran yang berbuat tendangan bebas memang cukup jauh tapi di segala situasi hal-hal seperti ini harus dimaksimalkan, Adi. Tendangan bebas di area yang bisa dioptimalkan oleh Natacho. Kita nantikan peluang kali ini harus bisa dilontarkan bola dengan terukur dan menciptakan situasi berbahaya di area pertahanan. Satu setup ya luar biasa. Witan berikan umpan berbahaya tadi. Gagal untuk bisa disambut oleh Rafael Strike. Luar biasa, ini adalah kombinasi permainan yang lagi-lagi cemerlang ditampilkan. Kecerdasan Witan membuka ruang, ketepatan passing dari Nathan dan Witan melakukan cutback yang tidak terduga oleh para pemain dari Gini. Namun beruntung bola justru berada di satu pemain Gini yang ikut melakukan upaya pertahanan. Usman Kamara tadi di posisi sentral menghalau bola. Free kick rutin yang disiapkan sangat detail tadi untuk mengancam di area pertahanan dari Gini. Dengan sudut Nathan Cho. Kita nantikan upaya dari Nathan. Gagal untuk lewati first defender. Masih ada peluang berikutnya di sapu bola tadi. Pratama Arhan ke sisi kiri. Nathan Cho. Ada defleksi tadi. Menghalau bola untuk bisa diarahkan tepat dalam laju pergerakan dari Rafael Strike. Pressure kembali luar biasa dari Marcelino Ferdinand. Ya, langsung menutup jalur upaya serangan balik dari Gini. Dan itu adalah hal yang positif, membuat transisi positif dari lawan tidak berjalan cemerlang. Lagi-lagi Marcelino akan menjadi pemain yang juga bekerja keras karena defensive effortnya akan lebih besar dibanding Ivar Jenner tadi. Tekanan dan peluang banyak dipompa menuju gawang dari Hernando Ari, tapi aksi terbaik di mulut gawang hampir saja tercipta bagi tim Indonesia U23 dengan upaya tadi yang kalau saja Rafael Strike mampu menyambut bola, bukan tidak mungkin. Jala dari Sumaila Sila sudah bergetar. Beruntung tadi ada aksi heroik dari Usman Kamara untuk menghalau. Ini juga bukti bahwa Indonesia tidak perlu inferior di laga ini, Adi. Karena memang selalu ada cara bagi Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan dari Gini yang juga mudah terpancing save pertahanannya. Suma berikan kepada Said Yusuf. Ada kesempatan harus menjaga ruang tadi batas kapal. Semua sundulan yang coba ditawarkan sangat berbahaya tadi. Alga Simba. Betul. Pemain berusia 21 tahun, bertinggi 182 cm. Tapi tadi ada momen di mana Komang juga ikut lompat tadi. Dan itu adalah momen penting untuk mengganggu Alga Simba yang coba untuk menyundul bola. Gerakan-gerakan yang memang harus terus dilakukan oleh para defender Indonesia. Harus ikut duel ketika bola tinggi dikirimkan. Dan menjuru bagi Gini. Alex Moriba akan coba mencari Alga Simba kembali. Ini pemain depan yang memiliki postur yang memberikan ancaman physicality yang berbahaya. Coba disambut tadi dengan sebuah sepakan menuju tiang pertama, tapi juga gagal upaya dari Alga Simba. Ya, ini pemain yang berlaga untuk Olympiakos di Yunani. Dan di musim ini ia lebih banyak bermain di Olympiakos B dengan 27 kali penampilan, 11 gol dengan 2 assist. Agibu Kamara bersiap, tendangan penjuru kembali bagi Gini. Ada Hernando Ari tadi, kali menunjukkan betapa commanding dirinya di area kotak penalti bagi tim Garuda Muda. Tuh, bagaimana kondisi bola sangat rapat sebenarnya dengan Komang, tapi ia bisa membuat tangkapannya begitu clean. Ya, terlalu berlama-lama tadi. Marcelino Ferdinand mendapatkan gangguan dari Kamara. Sambil terjatuh, Ferrari masih mampu layangkan umpan. Dan kali ini Marcelino Ferdinand berikan bola melebar. Coba disambut oleh Pratama Arhan. Bergerak masuk Pratama Arhan. Effort pembuka menuju target dari gawang Sumaila Sila.
Dan memang ada space di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Gini yang terus coba dieksploitasi oleh Garuda Muda. Ya, untuk ketiga kalinya ya ada space yang bisa dimanfaatkan. Satu tadi sempat offside James Kelly. Kali ini Arhan bisa menemukan ruang dengan nyaman. Ia melakukan satu kali capping dan menembak. Tapi sayang memang bolanya masih terlalu mudah untuk diamankan oleh Sheila. Tapi lagi-lagi itu adalah tendangan on target pertama di laga ini yang bisa dibubuhkan oleh Indonesia. Meskipun sedari menit awal serangan terus digencarkan oleh Gini, tapi Gini juga masih sulit untuk bisa menemukan on target pertama mereka. Komang Teguh tampil sangat apik sejauh ini di laga yang begitu krusial bagi pasukan Garuda Muda, menggalang pertahanan bersama dengan Nathan Chow dan juga Muhammad Ferrari. Bola disambut di udara, coba lagi untuk melancarkan serangan para pemain Gini. Satu bola over the top coba dimanfaatkan. Begitu cepat Fasine Conte untuk bisa menebar kembali ancaman di area berbahaya di sektor pertahanan dari Garuda Muda. Satu serangan balik coba dibangun kali ini. Witan Sulaiman. Wow, terhadang oleh Soul. Dua kali ini bagi pemain yang tampil impresif, Alga Simba. Ya, lagi-lagi terlihat bagaimana koneksi para pemain Gini pun masih coba menemukan cara terbaiknya, sehingga ketika ada momen untuk menyerang, Alga Simba menemukan opsi lain untuk melakukan pergerakan ataupun kombinasi, sehingga ia memutuskan tembakan langsung yang masih lemah dan juga di luar target. Masih terus berimbang jalannya laga di Clairefontaine tanpa gol menuju menit ke-20. Sinteyong terus berpatroli di technical area, coba membaca situasi dan perkembangan penampilan dari pasukan Garuda Muda yang sudah mendapatkan beberapa peluang Ibam untuk bisa menebarkan ancaman dan gangguan menuju gawang dari Sumaila Sila. Ya, ada sebuah benturan kali ini bagaimana cukup keras terhadap Witan dan ada agresi juga sebenarnya, apalagi berada di bagian kepala dengan kepala. Harus segera ada observasi cepat dari tim medis untuk memeriksa kedua pemain. Head injuries menjadi atensi dan perhatian, dan sepertinya tidak nyaman bagi Isiaga Kamara juga yang terlibat dalam duel tadi dengan Witan yang juga masih belum mampu bangkit. Dan tentunya ada atensi yang lebih ketika ada cedera pada bagian kepala seperti ini. Kesempatan juga Ibam bagi para pemain untuk beristirahat sejenak dan tentunya ada mini time out ini bagi kedua tim ya, dengan adanya gangguan bagi Witan Sulaiman yang masih belum bisa kembali bangkit. Ya, saat ini kondisi cuaca di sekitar Clairefontaine mencapai 18 derajat Celcius tadi. Memang cukup segar dan sejuk, tapi terik. Mataharinya juga cukup menyengat ya, yang membuat pemain juga harus bisa memanage stamina mereka, dan benturan terhadap Witan yang kita saksikan harus benar-benar dicek karena memang benturannya terjadi di area belakang kepala. Concussion protokol akan dijalankan. Para pemain juga mendapatkan opportunity untuk menegakkan air mineral dengan situasi di laga ini yang begitu menarik. Dan kita lihat bagaimana di tribun juga ada satu lagi show yang sangat terkenal yang ada di sana yang menyaksikan laga. Luar biasa, memang ini adalah kesempatan juga bagi para pemain untuk unjuk gigi, karena laga playoff menuju Olimpiade adalah laga-laga yang tentunya mengundang perhatian banyak talent scout, termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino menikmati sore harinya di Paris bersama dengan Bapak Erick Thohir tadi ada. Dan ini dia kontak yang sangat-sangat terasa impact-nya. Dan bagi Witan ada atensi lebih yang harus diberikan, dan ini keadaan yang tentunya membuat tim fisio dan medis Garuda Muda harus bekerja ekstra untuk bisa mempersiapkan lagi Witan untuk melanjutkan lagakah, atau ada lagi satu situasi di mana concussion protokol akan menjadi atensi utama, dan apakah mungkin ada pergantian akibat kendala cedera yang dialami oleh Witan, karena cedera di bagian kepala tetap menjadi perhatian yang sangat utama bagi tim fisio dan medis dari Indonesia U23. Ya, memang harus benar-benar dicek dengan semaksimal mungkin agar Witan benar-benar siap untuk melanjutkan permainan, karena peran Witan juga sangat dibutuhkan. Dan kita juga mengingat ya bahwa playoff Olimpik ini
tidak terjadi di 2020 karena memang kuotanya sudah secukupi, tapi di 2016 saat itu Kolombia bisa menanggalkan US, serta sempat juga ada pertemuan antara tim Asia dengan tim Afrika di mana saat itu Oman ya harus menyerah terhadap Senegal. Kembali situasi di tribun dengan laga yang memiliki makna luar biasa tidak hanya bagi Gini U23 tapi juga bagi pasukan Garuda Muda, dan ini satu deal yang cukup panjang dengan atensi yang sangat detail diberikan demi kesehatan dan well-being serta juga keadaan dari bagian kepala Witan yang mengalami luka sepertinya. Sedang ada perawatan di sana. Ya, dan yang cukup membahagiakan adalah bagaimana Witan tadi bisa bangun sendiri dari posisi tertidur hingga duduk, dan itu adalah hal yang sangat positif. Tapi tentu harus dipastikan lebih berlanjut apakah Witan memang bisa terus bisa maksimal di laga kali ini, karena peran Witan sangat dibutuhkan, tapi untuk kelanjutan karirnya juga Witan harus bisa di-maintain dengan sangat baik. Para pemain di bench ada Hoki Caraka, Ramadhan Sananta juga tentunya menjadi pemain-pemain yang siap kalau dibutuhkan untuk tampil. Rehan Hanan pun juga siap kalau misalnya Witan tidak mampu melanjutkan laga, tapi sepertinya dengan bandage yang ada ini akan membuat dia bisa sesaat lagi untuk kembali beraksi bagi pasukan Garuda Muda. Dari pengamatan Anda menuju menit ke-25 dengan adanya kendala cedera ini dan juga tentunya sudah ada peluang tadi yang didapat oleh Garuda Muda, dan sepertinya grafik penampilan dari pasukan Sintayong terus meningkat menuju fase penghujung di babak pertama. Ya, memang ada celah yang benar-benar nampaknya disadari juga oleh STI dan skuadnya, di mana Ibrahim Diakite yang kerap underlap ke tengah juga terlalu terlambat untuk menutup ruang di kanan, dan itu beberapa kali bisa ditembus oleh Arhan, Nathan Cho, dan juga James Kelly. Dan juga ternyata Ilaik Moriba sejauh ini belum menampilkan performa spesial. Nampak ia juga kesulitan untuk menemukan shape permainannya di laga ini. Ilaik Moriba belum mampu untuk menunjukkan kapasitasnya dengan reputasi yang dimiliki. Witan Sulaiman sudah bangkit kembali dan sudah berjabat dengan Isiaga Kamara, pemain Gini yang tadi terlibat dengan kontak di bagian kepala, dan kedua pemain yang mendapatkan perawatan sudah kembali bisa tampil lagi. Masih dalam kedudukan tanpa gol di Clairefontaine. Jalannya laga begitu menegangkan dan kita berharap akan ada sajian apik dari build up pasukan Garuda Muda untuk bisa membongkar pertahanan dari Gini. Rafael strike kali ini membelakangi pemain bertahan Saidi So. Ada pelanggaran tadi, tendangan bebas bagi Gini sepertinya. Ya, dan memang terlihat ketika kita membandingkan size, jelas beradu fisik dengan para pemain Gini bukan hal yang positif, sehingga strike juga tadi kalah duel. Yang artinya memang harus ada terus opsi passing bagi pemainnya sedang menguasai bola, sehingga kombinasi bisa terus dijalankan dan membuat pertahanan lawan terpancing untuk bisa lebih lebar. Umpan dari Mohamed Suma, kembali target yang dicari adalah pergerakan dari Alga Simba. Tapi lagi-lagi bagaimana sangat cepatnya aksi dari Hernando Ari untuk bisa keluar dengan timing tepat tadi mengamankan situasi. Bola memantul kali ini cukup menyulitkan bagi James Kelly Sroyer untuk bisa menggapai bola dari penguasa Saidi, tapi strike. Bola lagi melebar kepada Kelly Sroyer. Peluang bagi Bagas Kava, Rafael strike tadi. Wow, ini dia Bagas Kava, pemain yang tidak tampil semenit pun di Piala Asia 23, tapi langsung tampil begitu tune in, dan ia menemukan momen dengan melakukan pergerakan ke depan. Ia memberikan cutback, tapi memang upaya shot dari Rafael strike sudah ditunggu oleh satu pemain bertahan dari Gini. Kembali gagal, tapi lagi-lagi cukup bisa membuat shock pertahanan lawan, Adi. Iya, dan terus dijaga konsistensi tekanan yang coba dilakukan baik dari flank kiri maupun kanan. Kali ini lemparan panjang yang menjadi ciri khas dari Pratama Arhan akan coba lagi dimanfaatkan oleh pasukan Garuda Muda, dan di kotak penalti ada Komang Teguh yang biasa menjadi target kali ini. Masih dihadang James Kelly Sroyer. Bisa diblok tadi upaya tembakan yang disajikan oleh Kelly Sroyer. Serangan balik kilat 2 melawan 3, situasi yang begitu mengancam, terjatuh. Adakah pelanggaran dari Witan?
Wasit menunjuk titik putih. Tanda penalti didapat oleh Gini setelah tadi situasinya memang begitu berbahaya di wilayah pertahanan dari Garuda Muda. Ya, memang ini adalah situasi tracking back dan juga transisi negatif yang terlambat dari Indonesia, tapi bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain Gini. Kita saksikan Witan tidak ada intensi, tapi memang ada kontak antara kaki Witan